Halo guys, masih bersama saya Stephen di channel Broview Series. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Shocking Kung Fu of Huo. Film ini adalah film terkenal di dunia dengan peringkat tinggi. Film ini pun diterbitkan pada tahun 2018 yang menjadi salah satu yang paling banyak ditonton. Nah, seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan dua orang pendekar Shaolin dikejar oleh ratusan anggota gangster kapak setelah mereka berdua membakar gudang opium milik para penjahat itu. Dia adalah Chuan dan kakak seperguruannya yaitu Jensen. Jensen tidak sanggup berlari lagi setelah penyakit asmanya kambuh. Keduanya melakukan perlawanan menggunakan jurus tinju Huos yang sangat mematikan. Ratusan anggota gangster itu melemparkan kapak mereka, namun tidak ada satupun yang berhasil melukai kedua pendekar ini. Jumlah musuh yang seakan tidak pernah habis membuat keduanya mengalami kewalahan. Naas bagi Chuan, dia tidak berhasil meloloskan diri dan terkena sabetan kapak musuh. Di saat yang sama, istri Chuan akan melahirkan anak kedua mereka tanpa bantuan seorang emak paraji. Anak sulung mereka yang menemaninya hanya bisa menangis. Sebelum tewas, Chuan meminta kepada kakak seperguruannya itu untuk menjaga keluarganya. Jensen berhasil lolos dari sergapan. Dia terus berlari menuju rumah Chuan. Tak lama, pimpinan gangster yang bernama Wei datang. Setelah melahirkan anak keduanya, istri Chuan pun meninggal dunia setelah mengalami pendarahan yang hebat. Tak diduga, Wei lebih dulu datang ke rumah Chuan untuk menculik bayinya. 20 tahun berlalu, Sin berpindah ke sebuah arena pertarungan bebas tinju Sino Inggris milik petinju asing bernama James yang berkomplot dengan pimpinan gangster Wei. James yang menyaksikan pertandingan itu merendahkan kungfu Cina yang dia nilai sangat lemah. Dia akan merekam pertandingan ini karena menilai kungfu Cina sebagai warisan zaman dulu yang sudah makin menghilang demi keuntungan pribadinya. Jika kungfu Cina tidak bisa mengalahkan tiga petarungnya yang berasal dari Jepang, Thailand, dan Korea, maka semakin jelas kungfu Cina hanya menjadi sejarah. Hadiah berupa uang dan batangan emas telah dipersiapkan untuk juaranya. Tiba-tiba, seorang pendekar mabuk masuk ke dalam ring ini. Lawan pertama dari Korea berhasil dia kalahkan dengan mudah. Dengan jurus dewa mabuknya itu, kemudian dia melawan samurai Jepang. Dua petarung itu berhasil dikalahkannya dengan mudah. Saat petarung Thailand akan masuk, James mendahului karena dia merasa tangannya sudah gatal. Dalam 2 kali pukulan, James berhasil merobohkan pendekar mabuk ini. Berita ini pun viral di seluruh penjuru kota Waitan. Kungfu Cina semakin tersisihkan dan mendapat penghinaan akibat arogansi asing yang ingin menenggelamkan seni bela diri Cina. Sin berpindah ke sebuah perguruan kungfu. Tukang sapu bernama Stun memperhatikan murid-murid di perguruan ini yang sedang berlatih kungfu. Tiba-tiba, seorang pendekar wanita bertopeng muncul menantang semua murid. Dengan menggunakan jurus yang sama, wanita ini mampu mengalahkan murid perguruan. Tiba-tiba, senior di perguruan ini yang bernama Lung membuka topeng pendekar ini. Rupanya, dia adalah Xiao Yu, anak dari Jensen, pemilik perguruan ini yang kita saksikan di awal film. Setelah kejadian 20 tahun lalu itu, Jensen membuka perguruan bela diri untuk melestarikan warisan budaya Cina. Karena mengidap asma, Jensen tidak pernah meninggalkan obatnya. Tiba-tiba muncul beberapa pria yang diutus memberikan surat tantangan untuk Jensen di arena tinju Sino Inggris. Jensen menolak tantangan tersebut karena dia menilai pertandingan itu dilakukan secara brutal dan mencurigakan karena dilakukan di tempat tertutup. Orang-orang ini kembali menghina seni bela diri kungfu yang membuat murid-murid Jensen terpancing emosinya. Lung yang merasa dihina memaksa kepada gurunya untuk ikut dalam tantangan ini. Jensen kembali menolak. Terlebih dia menilai Lung mudah terpancing emosinya. Sebagai hukuman, Jensen menyuruhnya melakukan introspeksi diri di ruang meditasi. Ketika membuka surat tantangan tersebut, Jensen terkejut setelah surat itu ditandatangani oleh Wei Yiping. Saat Xiao Yu yang ditemani Stun sedang berbelanja di sebuah pasar, tiba-tiba komplotan perampok mencuri uangnya. Di salah satu gang, dia langsung melawan pencuri ini.
Namun sialnya, sebuah pisau menancap tepat di dadanya. Sebelum hal lebih buruk terjadi, Stun meniupkan peluit yang dikira para perampok adalah polisi. Jensen kembali berpikir untuk mencari cara membalas dendam kematian adik seperguruannya 20 tahun silam kepada Wei Yiping. Sebelum pergi, Jensen kembali menghirup obat asmanya yang terasa lebih wangi dari biasanya. Di arena tinju hitam ini, Antek asing kembali mempermalukan Cina setelah tidak ada satupun pendekar kungfu yang berhasil mengalahkan 3 pendekar mereka. Tiba-tiba muncullah Jensen mengaku sebagai aktor opera padahal untuk menutupi wajahnya dari si Wei. Di antara penonton, rupanya Stun diam-diam mengikutinya. Dalam pertandingan pertamanya melawan samurai Jepang, Jensen berhasil menjatuhkannya dalam 2 kali pukulan. Begitupun dengan petarung Korea, Jensen tidak mengalami sedikit pun kesulitan untuk menumbangkannya. Dan giliran si Muay Thai yang banyak gaya, Jensen langsung melesatkan serangannya. Namun Jensen mulai kewalahan saat ketiganya menyerang sekaligus. Botol asmanya terlempar persis di depan Stun. Meskipun asmanya kambuh, Jensen masih mampu mengalahkan mereka bertiga. Dengan tegas, Jensen menolak untuk mengambil uang dan emas sebagai hadiah kemenangannya. Seni bela diri Cina menurutnya adalah harta yang tidak ternilai dan tidak bisa diukur dengan hadiah tersebut. Dia datang hanya untuk memperjuangkan integritas bangsa Cina. Di luar daripada itu, Jensen melihat Wei yang menjadi target sesungguhnya. James memuji kemampuan Jensen, kemudian menantangnya bertarung dengan hadiah 2 kali lipat. Jensen menolak dan akan melawannya di lain waktu. Ketika asmanya kambuh, Stun datang memberikan obat asma dan menggendongnya kembali pulang. Jensen terkejut karena sedikit pun Stun tidak haheho meskipun sedang menggendongnya. Dia menduga Stun adalah seorang ahli kungfu. Putri Jensen diam-diam menaruh rasa kepada Stun karena telah menyelamatkannya. Di waktu yang sama, Lung pun demikian, bahkan dia berani noong anak gurunya itu. Saat Lung memergoki Stun yang sedang melukis putri gurunya itu, Stun langsung dipukuli dan dipermalukan di hadapan murid lainnya. Xiao Yu membela tukang sapu ayahnya itu. Dia merasa senang karena mengetahui Stun menaruh rasa kepadanya juga. Sementara itu, Jensen membuka sebuah kotak yang berisi foto adik seperguruan dan istrinya. Jensen tidak mengetahui nasib mereka dan 2 anak cuan itu yang sampai saat ini tidak dia temukan. Jensen merasa bersalah kepada cuan, kembali menjalani latihan rutin. Jensen secara khusus mengajari putrinya untuk mempelajari tinju huos yang selama ini tidak diajarkan kepada siapapun. Jurus warisan yang sangat mematikan ini harus dilatih dengan sebaik-baiknya. Arena tinju hitam kembali menggelar pertandingan. Jensen yang sebelumnya menyamar menjadi aktor opera dengan julukan setan hitam, kali ini digantikan oleh Stun yang berprofesi sebagai tukang sapunya. Tak tanggung-tanggung, dia berhadapan langsung dengan juara tinju dari Inggris sekaligus pemilik arena ini yaitu James. Di awal pertandingan, Stun yang dianggap tidak memiliki kemampuan kungfu ternyata bukan tukang sapu sembarangan. Dia mampu meladeni James bahkan membuatnya kewalahan. Satu sama lain saling melayangkan serangan. Stun sempat mengalami patah di lengannya, namun dia mampu memperbaikinya kembali. Dalam serangan baliknya, Stun berhasil menumbangkan James dan lolos sebagai juara. Lung yang hadir dalam pertandingan ini terkejut dengan kemampuan setan hitam ini. Seperti yang dilakukan Jensen, Stun menolak hadiah itu. Harga diri bangsa Cina dan martabat seni bela diri kungfu jauh lebih berharga baginya. Hadiah itu dia sawerkan kembali kepada mereka. Putri Jensen terkejut saat mendapati ayahnya meninggal dunia di ruangannya. Kepolisian dipanggil untuk mengetahui penyebab kematian Jensen. Dari hasil diagnosa awal, tidak ada tanda keracunan yang menyebabkan Jensen meninggal. Sebelum jenazahnya dibawa pihak kepolisian untuk autopsi lebih lanjut, Xiao Yu meminta waktu 3 hari agar dia bisa berbakti kepada mendiang ayahnya itu. Malam hari, Stun menyelinap ke ruang jenazah untuk memberi penghormatan terakhir dan mencari penyebab kematian Master. Tadi diduga dia dijebak dan dituduh oleh Lung sebagai pembunuhnya. Lung juga menuduhnya berpura-pura sembunyi di perguruan ini menjadi tukang sapu.
Padahal dia ahli bela diri yang berhasil menjadi juara mengalahkan James. Stun meminta kepada Xiao Yu untuk percaya kepadanya, tapi polisi tetap menangkapnya sebagai tersangka pembunuhan Master Jensen. Saat Xiao Yu menangis di pelukan Lung, dia mencium bau parfum yang aneh. Lung beralasan dia membeli sabun baru yang sedang promo gratis ongkir. Inspektur kembali memanggil Xiao Yu. Menurut mereka, ayahnya tewas akibat penyakit asma. Namun, jika adanya racun dalam tubuhnya, teknologi yang ada saat ini tidak mampu mengungkapnya. Xiao Yu kembali menemui Stun yang berada di dalam sel penjara. Stun menunjukkan botol asma milik ayahnya. Wangi yang menguap dari dalam botol itu berbeda dengan obat asma yang sering digunakan ayahnya. Xiao Yu akhirnya menyadari bahwa wangi itu sama persis ketika dirinya berdekatan dengan Lung. Terungkap, Lung ternyata anak adopsi Wei. Selama ini dia menyamar menjadi murid perguruan Jensen agar diam-diam bisa membunuhnya. Merasa tersaingi oleh Stun, Lung pun mengubah dirinya menjadi sosok setan hitam. Dengan menggunakan teknik yang sama, dia mengalahkan petarung Afrika. Kepada Xiao Yu, Lung berambisi menjadi petarung terhebat dan memiliki banyak uang seperti yang diajarkan ayah angkatnya. Lung tidak mau mengakui bahwa dialah yang telah membunuh Master Jensen. Bahkan dia memaksa untuk mencelepot Xiao Yu. Xiao Yu segera kabur hingga ke atas perbukitan. Saat itulah Lung melancarkan serangan hingga Xiao Yu terjatuh ke dalam jurang. Beruntung, Stun berhasil menemukannya. Polisi membebaskannya kembali karena tidak ada bukti bahwa Stun pelakunya. Stun kemudian membuka sebuah kotak peninggalan Master Jensen. Xiao Yu membaca sepucuk surat yang ditulis oleh istri Chuan. Di sini terungkap, Stun adalah anak sulung Chuan yang saat itu bersembunyi ketika Wei menculik adiknya yang baru lahir setelah ibunya meninggal dunia. Setelah kejadian 20 tahun silam itu, Stun mengembara dan belajar kungfu. Dia sengaja kembali mencari Jensen untuk mencari kebenaran pembunuh ayahnya. Kala itu, saat dia menggendong Master Jensen, hakikat seorang petarung sejati bukan untuk menghajar orang, namun membantu banyak orang yang tertindas. Dan itulah esensi sejati seni bela diri. Saat kembali ke perguruan, mereka terkejut. Lung dan istri barunya yang mengaku sebagai Xiao Yu asli mengambil alih perguruan milik mendiang Jensen. Lung memerintahkan seluruh murid untuk menangkap mereka dan menyerahkannya kepada pihak polisi. Saat mereka berdua kabur, sebuah mobil membawa mereka dan ternyata itu dilakukan oleh Wei. Stun belum mengetahui bahwa dialah pelaku pembunuhan ayahnya. Wei meminta mereka untuk ikut dalam pertandingan di arena tinju hitam. Wei menjanjikan kepada mereka untuk merebut kembali perguruan milik ayah Xiao Yu dengan syarat Stun mau bertanding melawan Lung. Rupanya Wei sudah muak dengan kelakuan anak angkatnya itu dan berencana untuk menyingkirkannya kembali ke arena. Setelah mengalahkan lawan pertamanya, Lung meminta 5 petarung sekaligus. Bukan hal yang sulit bagi Lung untuk menjatuhkan mereka semua. Esok hari, pertandingan digelar dengan menunjukkan wajah asli mereka. Lung berhadapan langsung dengan Stun. Di awal pertarungan, satu sama lain melancarkan pukulan. Keduanya sempat terluka, dan Lung berhasil menjatuhkan Stun dan akan kembali menyerangnya. Namun tiba-tiba Xiao Yu datang mencegahnya. Xiao Yu menunjukkan botol yang berisi racun untuk membunuh ayahnya. Lung beralasan karena Jensen telah membunuh ayahnya seperti yang dikatakan oleh Wei. Stun kembali bangkit untuk menyerang Lung. Tadi duga mereka sama-sama menggunakan jurus tangkapan Jariho yang tidak boleh digunakan kecuali dalam kondisi terdesak. Mereka berdua baru menyadari sebagai kakak beradik setelah Stun menyebutkan nama ayahnya. Lung merasa menyesal telah tertipu oleh Wei yang merencanakan semua ini agar mereka berdua saling membunuh satu sama lain. Yang mengejutkan, Wei mengakui dia juga yang telah membunuh ayah mereka. Mereka bertiga kemudian diserang 3 petarung Wei dan anggota geng kapaknya. Tiba-tiba, Wei menembakkan pistolnya ke arah Stun. Lung yang melihat itu mengorbankan dirinya demi melindungi kakaknya. Sebuah kapak melayang ke arah Wei untuk mencabut nyawanya.
Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Stun menunjukkan foto kedua orang tua mereka yang tidak pernah Lung lihat selama hidupnya. Terungkap, Wei melakukan semua ini karena cintanya bertepuk sebelah tangan kepada Chuan. Di akhir cerita, Stun dan Xiaoyu menikah dan mengandung anak. Mereka mengembangkan kembali perguruan kungfu Cina peninggalan Master Genset. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Shocking Kung Fu of House ini? Oh iya guys, sekedar informasi, kalau kalian ingin request film, langsung saja ke Instagram saya yang ada linknya di deskripsi. Namun tentunya jangan request film yang pakai VPN ya, AKD ya bulan puasa aja. Dan tentunya kita kembali ke moto Bro Pew. Apapun filmnya, minumnya tetap Kopai. Suruput dulu. Mada. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.